masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian karbon. Sejarah karbon dalam bahasa Latin carbo yang berarti arang adalah suatu unsur yang ditemukan sejak zaman prasejarah dan sangat banyak ditemukan di alam. Karbon juga banyak terkandung di matahari, bintang-bintang, komet, dan atmosfer kebanyakan planet. Karbon atau zat arang adalah sebuah unsur kimia dengan lambang C dan nomor atom 6. Ia merupakan non-logam dan tetravalen. Atomnya membuat 4 elektron tersedia untuk membentuk ikatan kimia kovalen. Karbon berada dalam golongan 14 dari tabel periodik. Karbon hanya menyusun sekitar 0,025% dari kerak bumi. Adapun sifat khas dari atom karbon diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi, di mana keempat elektron valensi tersebut dapat membentuk 4 ikatan kovalen melalui penggunaan bersama pasangan elektron dengan atom-atom lain. Yang kedua, atom karbon dapat mengadakan katenasi, yaitu kemampuan untuk membentuk rantai karbon. Ada 2 bentuk rantai karbon, yaitu terbuka atau alifatik dan tertutup atau siklik. Akibat dari katenasi itu adalah timbulnya peristiwa isomer, yaitu zat-zat kimia yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Dan yang ketiga, unsur karbon dapat membentuk ikatan-ikatan kimia yang kuat, baik sebagai ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau sebagai ikatan rangkap 3. Bentuk-bentuk karbon ada 3, yaitu yang pertama amor. Unsur karbon dalam bentuk amor, selain terdapat di alam, juga dihasilkan dari pembakaran terbatas minyak bumi, di mana jumlah oksigen terbatas sekitar 50% dari jumlah oksigen yang diperlukan untuk pembakaran sempurna. Secara alami, karbon amorf dihasilkan dari perubahan terbu gergaji, lignit batu bara, gembut, kayu, batok kelapa, dan biji-bijian. Yang kedua, grafit. Merupakan zat bukan logam yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Bentuk kristal mikrografit banyak kita kenal sebagai arang, jelaga, atau jelaga minyak. Berbeda-beda sifat fisika grafit ditentukan oleh sifat dan luas permukaan. Bentuk grafit yang halus akan mempunyai permukaan yang relatif luas, sehingga dengan sedikit gaya tarik akan mudah menyerap gas dan zat terlarut. Grafit terdapat dalam bentuk padatan yang memiliki ukuran kristal dan tingkat kemurnian berbeda-beda. Yang ketiga, diamond. Diamond adalah salah satu contoh alotrop yang terbaik dari karbon dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, di mana sifatnya yang keras dan memiliki diamond optikal optis sehingga banyak dipakai dalam berbagai industri untuk bahan baku perhiasan. Diamond menjadi mineral alami terkeras yang pernah ada. Tidak ada unsur alam yang dapat memotong diamond maupun menarik atau merenggangkan diamond. Setiap karbon yang terdapat dalam diamond berikatan secara kovalen pada 4 atom karbon yang lain dalam bentuk geometri tetrahedral. Dan tetrahedral ini membentuk 6 cincin karbon seperti sikloheksena dalam bentuk konformasi kursi, sehingga hal ini mengakibatkan tidak adanya sudut ikatan yang mengalami ketegangan. Jalinan struktur kovalen yang stabil inilah membuat sifat diamond menjadi keras. Kelimpahan karbon di alam. Karbon adalah unsur paling berlimpah ke-15 di kerak bumi dan keempat di alam semesta. Karbon terdapat pada semua jenis makhluk hidup. Karbon merupakan unsur paling berlimpah kedua sekitar 18,5% setelah oksigen. Sumber karbon anorganik terbesar terdapat pada batu kapur, dolomit, dan karbon dioksida. Sedangkan sumber organik terdapat pada batu bara, tanah gembut, dan minyak bumi. Proses pembuatan karbon dapat dibuat dengan proses yang disebut dengan karbonisasi, yakni pemanasan bahan yang mengandung karbon. Karbon juga dapat diperoleh dari pembakaran hidrokarbon atau yang lainnya dengan kondisi udara yang terbatas sehingga terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Selanjutnya masuk pada kegunaan karbon. Dalam bentuk intan, karbon dapat digunakan sebagai perhiasan dan pemotong kaca,
Dalam industri, karbon juga digunakan untuk membuat bubuk penggosok yang paling keras untuk roda pengasah, dan karbon juga digunakan untuk ujung mata bor dan gigi gergaji. Karbon dalam bentuk grafit sebagai bahan hitam dalam pensil biasa, pigmen dalam cat hitam, bahan pembuatan krus atau mangkok untuk bahan kimia, elektrode untuk penggunaan pada suhu yang sangat tinggi, dan juga pelumas kering. Namun, jika serbuk grafit didispersikan dengan minyak, akan dihasilkan pelumas cair. Karbon monoksida sebagai bahan bakar reduktor pada pengolahan logam. Karbon dioksida digunakan sebagai zat pembeku, misalnya es krim, minuman berkarbonasi yang akan menguap saat botol minuman dibuka, pelindung kebakaran. Asam sianida di industri sebagai bahan nilon. Karbon disulfida digunakan sebagai pemadam kebakaran, pelarut lilin, damar, minyak, dan untuk menghilangkan noda lemak pada baju. Selanjutnya, dampak negatif pembuatan unsur karbon. Pada karbon dioksida terjadi karena pemakaian bahan bakar dari fosil, sehingga adanya pembakaran ini menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Pada klorofluorokarbon, penipisan lapisan ozon dan berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Dan yang ketiga, pada karbon tetraklorida, kerusakan hati dan ginjal dan bersifat racun bila tertelan. Yang keempat, karbon disulfida, mudah terbakar dan bersifat racun. Dan yang kelima, karbon monoksida, lebih bisa mengikat hemoglobin daripada oksigen, bisa menyebabkan darah kekurangan oksigen. Sekian materi singkat mengenai unsur karbon. Terima kasih.